Di sebuah kebun yang dipenuhi bunga matahari yang menjulang tinggi, hiduplah Bibi si lebah yang sangat rajin dan Lulu si kupu-kupu yang begitu cantik. Setiap pagi, mereka selalu berlomba-lomba. Siapa yang paling cepat mencapai bunga yang paling mekar, dialah yang akan mendapatkan nektar paling manis. Persaingan mereka selalu sengit. Minggir Lulu, aku punya ribuan saudara di sarang yang sedang menunggu madu ini, seru Bibi sambil mendengung kencang. Terbang berputar-putar, Lulu tak mau kalah. Ia mengepakkan sayapnya yang berwarna ungu indah. Tapi aku yang sampai di sini duluan, Bibi. Aku juga butuh energi untuk terbang jauh. Mereka sering sekali bertengkar. Bahkan hanya karena satu kelopak bunga. Di mata Bibi, Lulu terlalu lambat dan santai. Sedangkan menurut Lulu, Bibi terlalu kasar, berisik, dan tidak sabaran. Mereka tidak pernah akur. Selalu berebut sumber daya yang sebenarnya melimpah di kebun bunga matahari itu. Pagi hari yang seharusnya indah, seringkali diisi dengan suara dengungan marah dan kepakan sayap yang saling menjauh. Masing-masing merasa paling benar dan paling membutuhkan nektar lebih dari yang lain. Padahal, kebun itu cukup luas untuk mereka berdua. Tapi, rasa egois membuat mereka buta dan tidak bisa melihat keindahan di sekitar mereka. Hingga suatu ketika, musim kemarau datang lebih lama dari biasanya. Matahari bersinar begitu terik setiap hari, tanpa ada setetes pun hujan yang turun. Perlahan, bunga-bunga di kebun mulai layu dan mengering. Kelopak-kelopak yang tadinya cerah, kini menunduk lesu. Nektar, yang dulu melimpah, kini menjadi sangat langka dan sulit ditemukan. Kondisi ini membuat Bibi dan Lulu semakin sering bertengkar. Perut yang lapar dan tubuh yang lelah membuat kesabaran mereka menipis. Setiap kali salah satu dari mereka menemukan setetes nektar, pertengkaran pasti akan pecah. Mereka saling menyalahkan dan merasa paling berhak. Kebun yang tadinya penuh warna dan kehidupan, kini terasa sunyi dan penuh ketegangan. Persahabatan mereka yang memang sudah rapuh, kini berada di ujung tanduk. Sampai suatu hari yang sangat panas, saat mereka hampir menyerah karena kelelahan, mereka menemukan sesuatu yang ajaib. Di tengah semak belukar yang sangat rapat dan penuh duri, ada satu-satunya bunga raksasa yang masih segar dan mekar sempurna. Bunga itu adalah bunga cahaya, yang menurut legenda, memiliki nektar paling melimpah dan paling manis di seluruh negeri. Harapan langsung membuncah di hati mereka. Namun, ada satu masalah besar. Bunga itu tersembunyi di balik celah bebatuan yang sempit dan dikelilingi oleh duri-duri tajam yang seolah menjaganya. Untuk mendapatkannya, mereka harus melewati rintangan yang sangat sulit. Bibi, dengan semangat yang menyala-nyala, mencoba masuk lebih dulu. Dengan tubuhnya yang kecil, ia pikir akan mudah melewatinya. Tapi, duri-duri itu ternyata terlalu tajam untuk sayapnya yang mungil dan rapuh. Desing, beberapa kali sayapnya hampir robek. Ia pun mundur dengan napas terengah-engah, menyadari bahayanya. Sementara itu, Lulu mencoba jalan lain. Ia terbang tinggi di atas semak, berharap bisa turun langsung ke tengah bunga. Namun, tubuhnya yang lebar dengan sayap yang membentang indah, tidak bisa masuk ke celah bebatuan yang gelap di bawah bunga itu. Ia terlalu besar untuk celah sempit itu. Mereka berdua akhirnya terduduk lesu di atas sebuah batu, menatap bunga cahaya dengan putus asa. Kita tidak akan bisa mendapatkannya jika terus begini, keluh Bibi. Suaranya terdengar sedih. Lulu menatap bunga itu, lalu beralih menatap Bibi yang tampak kelelahan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Bibi, kata Lulu lembut, kamu punya kaki yang kuat untuk menggenggam dan tubuhmu sangat lincah di tempat sempit. Sementara aku punya sayap yang lebar untuk memayungimu dari panas, dan mataku bisa melihat warna bunga dari kejauhan, menunjukkan jalan yang aman. Lulu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bagaimana jika kita bekerja sama? Bibi terdiam sejenak. Bekerja sama dengan Lulu saingannya, tapi ia tahu Lulu benar, sendirian mereka tidak akan berhasil. Akhirnya, Bibi mengangguk setuju. Lulu segera terbang tinggi untuk mencari celah yang paling aman dari duri-duri tajam. Dari atas, ia bisa melihat jalur yang tidak terlihat dari bawah. Ke kiri sedikit, Bibi. Di bawah daun itu, ada celah kecil yang aman, seru Lulu.
memberikan aba-aba. Bibi, dengan percaya, mengikuti setiap petunjuk Lulu. Dengan kelincahannya yang luar biasa, Bibi meliuk-liuk di antara duri dan bebatuan, dan akhirnya ia berhasil masuk ke jantung bunga tanpa terluka sedikit pun. Di dalam, Bibi langsung mengambil nektar sebanyak yang ia bisa dengan kantong kecil di tubuhnya. Namun, nektar itu sangat banyak dan berat. Ia kesulitan untuk terbang membawanya keluar. Melihat itu, Lulu segera turun mendekat. "Naiklah ke punggungku, Bibi," katanya. Bibi hinggap dengan hati-hati di punggung Lulu. Bersama-sama, mereka membawa nektar berharga itu keluar dari semak berduri. Lulu yang kuat terbang membawa beban berat, sementara Bibi yang lincah menjadi penunjuk arah, memastikan sayap lebar Lulu tidak robek terkena duri. Sungguh pemandangan yang indah. Setibanya di tepi sungai yang teduh, mereka membagi nektar itu dengan adil. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi perebutan. Bibi menyisakan sebagian untuk dibawa pulang ke sarangnya, dan Lulu meminum sebagian untuk mengembalikan kekuatannya. Mereka duduk berdampingan, menikmati manisnya nektar hasil kerja keras bersama. Saat itulah mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Jika mereka tetap bertengkar dan egois, nektar yang melimpah itu tidak akan pernah bisa dinikmati oleh siapapun. Mereka akan soma-soma kelaparan. "Maafkan aku ya, Lulu." Ternyata, berbagi itu jauh lebih mengenyangkan daripada berebut, kata Bibi dengan tulus. Lulu tersenyum manis, dan bekerja sama membuat pekerjaan yang sulit jadi terasa sangat mudah. Sejak hari itu, kebun bunga matahari tidak lagi mendengar suara pertengkaran. Yang ada hanyalah dengungan ramah Bibi dan tarian indah Lulu yang selalu terbang berdampingan, saling membantu, dan berbagi nektar dengan gembira. Mereka menjadi sahabat terbaik. Nah, adik-adik, dari cerita Bibi dan Lulu, kita belajar bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita bekerja sama, semua masalah bisa diatasi. Jangan lupa ya, berbagi itu indah. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.